Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi spesial kenikmatan yang khusus untuk umat kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan datangnya bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan satu-satunya bulan yang tercantum dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bulan indah ini di mana Allah tidak menyebut segenap bulan yang lainnya. Tidak lain mengungkap tentang kemuliaan dan kebesaran bulan Ramadan. Bulan yang hanya khususiyah, hanya diberikan untuk kita umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya kita sebagai umat Islam hendaknya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Hingga Nabi besar Muhammad SAW dalam sabdanya menegaskan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegembiranya itu datang karena tiada lain. Ini kenikmatan Allah yang untuk kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka dalam Al-Quran, setelah Allah mengungkap kemuliaan bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Quran, dari kemuliaan bulan Ramadan adalah karena di situ turunnya Al-Quran. Yang di situ bayinat, ada dalil, di situ ada kejelasan, wal huda, juga ada petunjuk, wal furqan, pemilah mana yang hak dan mana yang batil. Maka bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana ulama berkata, Syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Apa persiapan kita memasuki bulan Ramadan? Persiapkan sarung kita, persiapkan mukena kita, persiapkan Al-Quran kita, perbanyak ibadah kita, sholat sunnah, sholat tarawih, sholat duha, sholat tahajud, perbanyak membaca Al-Quran. Barang siapa memperbanyak ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan, niscaya orang tersebut adalah termasuk golongan orang yang diridhukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah untuk mempersiapkan diri kita masing-masing untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Zayyin al-sinatakum bil Quran. Hiasilah lisan kita dengan Al-Quran. Jauhkan lisan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Jauhkan dari kita menghibah. Jauhkan dari kita dari berbicara yang tidak bermanfaat. Maka apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan ini, niscaya kita termasuk orang yang mengagungkan bulan Ramadan. Dan dengannya kita termasuk orang yang bergembira. Dan dengannya kita termasuk orang-orang yang diharamkan jasadnya dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita sebagai orang muslim di bulan Ramadan ini bisa menghatamkan Al-Quran. Itu minimal. Apabila bisa bahkan menghatamkan Al-Quran dalam satu bulannya. Bahkan sebagian sholihin untuk bulan Ramadan ini. Sebagaimana Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir, ketika beliau masuk bulan Ramadan, dia panggil anak-anaknya dan berkata, wahai anak-anakku, apabila bulan ini waktumu kau jual kepadaku, niscaya akan aku beli untuk berbanyak dan meningkatkan kualitas ibadah. Beliau merasa 24 jam itu nggak cukup untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Karena begitu merasa kemuliaan dan kebesaran bulan Ramadan. Tapi malah sebagian daripada kita buang waktu di bulan Ramadan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Coba tutup televisi di bulan Ramadan. Langganan koran ditutup, jadi langganan Al-Quran. Televisi ditutup untuk mengikuti majelis taklim, iktikaf di masjid, ataupun hal-hal lainnya. Nggak ada kemuliaan di bulan seperti bulan Ramadan. Bahkan ulama berkata, barang siapa
yang nggak mampu untuk puasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha di bulan selanjutnya. Akan tetapi, walaupun dia mengqadha puasa bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, nggak akan pernah bisa mendapatkan pahala dan kebesaran seperti bulan tersebut. Maka ayo, ajak anak-anak kita untuk mengagungkan bulan Ramadan. Ajak anak-anak kita untuk menghadiri majelis-majelis taklim di masjid, menghadiri hal-hal yang baik, dan selalu membaca Al-Quran. Jangan kadang-kadang anak-anak muda kita menjadikan bulan Ramadan justru untuk hal-hal yang gak manfaat. Di pagi, setelah sahur, mereka berjalan-jalan, membuang-buang waktu. Di waktu asar, bahkan ada istilah ngabuburit. Itu adalah hal yang gak manfaat dan gak baik. Jadikan ngabuburit dengan Al-Quran. Jadikan sesuatu yang manfaat dan bernilai. Sunnah saja di bulan Ramadan ini. Pahalanya dibuat yang wajib pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Masya Allah, bulan diskon, bulan berlipat ganda. Maka itu pemirsa, dimanapun berada, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Gunakan waktu baik ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Insya Allah kita termasuk daripada firman Allah ataupun sabda Nabi Muhammad SAW, ahlul Quran, hum ahlullah wa khasatuh. Orang yang cinta Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran adalah orang dekatnya Allah dan orang spesialnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan ahlul Quran dan dijadikan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.